2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada jauh di sana yang menonton live TikTok dan di corner Husnul Hamidah, insyaallah semoga malam ini kita semuanya diberikan kesehatan, berikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah serta amal-amal di bulan suci Ramadan ini sampai selesai akhir Ramadan. Salawat salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sampaikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semuanya yang hadir, semuanya yang menonton dakwah religi pada malam hari ini dijadikan umat yang selamat dunia wal akhirah, diberikan hidup yang bejo dunia dan bejo akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini membutuhkan asupan rohani, membutuhkan vitamin atau motivasi agar kita ini terus menjadi manusia yang yakin dalam menjalankan apapun, menjalankan kehidupan di mana saja dan kapan saja, dan menjalankan
segala yang ada, situasi kehidupan kita masing-masing, semua tak lepas daripada kekuatan dari Allah, dan semua tak lepas daripada Allah memberikan sebuah pilihan yang tepat buat kita semuanya, sehingga kita sampai detik ini, sampai saat ini masih kuat, masih bisa bertahan, masih bisa menjalankan apa-apa yang disukai oleh Allah dan apa-apa yang disukai oleh Rasulullah. Sadari bahwa itu semua tidak lepas dari pemberian Allah Ta'ala untuk kita yang mau meyakini, untuk kita yang mau mengimaninya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin dianggap murah, yang mungkin dianggap sangat kecil. Jangan sampai kita melupakan hal itu. Sedaya enten ilmunipun, sedaya enten caranipun, semua ada ilmunya dan semua ada tata caranya, agar kita tetap semangat dalam kehidupan ini, kita tetap terlebih yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah menyampaikan dalam ayatnya, yang ini ayat yang mungkin bagi saya ini ayat yang indah, sebagai vitamin dari Allah, sebagai kucuran rahmat atau siraman dari Allah untuk kita berkesempatan untuk merenungi, berkesempatan untuk memahami bahwa ternyata kehidupan yang saat ini, zaman modern ini, sangat luar biasa dampaknya, baik dampak positif atau negatif. Kita tahu bahwa di luar kita masih banyak hamba-hambanya yang mungkin masih jauh sama Allah, yang mungkin dalam kondisi yang jatuh dan terjatuh dalam kehidupannya, mungkin dengan keadaan kehidupannya masing-masing. Nah, itulah kita butuh dorongan, kita butuh suplai, kita butuh vitamin. Oleh karena itu Allah menyampaikan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sejatinya kita semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki maupun perempuan, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi yang beriman, dalam kondisi yang yakin, dalam kondisi yang mungkin amat yakin kepada Sang Penguasa. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ketika kita ini menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang muslim, kemudian kita istiqomah untuk berjalan menuju kebaikan seterusnya sampai ajal, maka sejatinya kita ini sedang memperbaiki diri kita sendiri. Memperbaiki diri kita sendiri dengan apa? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Berbuat baik setiap perjalanan hidup, berbuat baik setiap kita melangkah ke depan. Tidak hanya berbuat dan berjalan saja, tapi dalam hati yang kecil mungkin kita selalu positive thinking. Kita selalu berprasangka yang baik ketika kita berjalan. Maka sebenarnya sejatinya kita sedang memperbaiki diri kita sendiri.
Dan sebaliknya ketika kita ini berjalan malas untuk baik, apalagi ketika kalbu ini atau pikiran kita sudah berjalan dengan pesimis, maka tentu tidak akan mungkin Allah memperbaiki kita, dan kita tidak akan mungkin kita akan menjadi baik karena niatnya sudah rapuh dengan pesimis tadi, dan apalagi didorong oleh perjalanan diri kita yang mungkin amat minim untuk kita berbuat baik, sehingga amat sulit dan amat susah untuk kita menjadi manusia yang bangkit. Dalam hal ini bangkit dalam kebaikan. Nah ini sesuatu yang mungkin remeh ya, tapi harus kita lakukan walaupun sedikit. Mungkin saat ini di antara kita, saudara-saudara kita, banyak yang mendapatkan musibah, banjir, banyak yang mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, banyak saudara-saudara kita yang di PHK dan lain sebagainya. Ini sebenarnya pelajaran bahwa kehidupan ini gak selamanya sekuat yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ada kalanya Allah memang membangkitkan kita sebangkit-bangkitnya, dan ada kalanya perkataan kita ini menghadapi jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau kita ini lagi naik, bisa lagi naik, ya mungkin kita sesuai harapan kita ya. Akan tetapi hidup gak seperti itu, gak semudah yang dibayangkan. Terkadang di luar nalar kita, di luar alam pikiran kita ini dalam kondisi mengalami jatuh, bahkan gak hanya jatuh tapi sejatuh-jatuhnya. Nah ini kalau gak didasari dengan kebaikan, gak didasari dengan kita yakin, semakin yakin dan semakin yakin dengan sang penguasa, maka keadaan kita akan semakin semerawut, dan keadaan kita akan semakin goncang, bahkan semakin sulit untuk kita bangkit. Oleh karena itu, saudaraku semuanya yang nonton pada malam hari ini, marilah kita untuk terus berprasangka baik kepada Allah, selalu berhusnudzon. Kebaikan-kebaikan kita jalani, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, selagi kita ini masih menjadi hamba yang beriman ya, maka jaminannya Allah apa? Allah pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah jamin bahwa kita akan diperbaiki. Tentu nggak semudah yang dibayangkan langsung baik begitu saja, langsung bangkit begitu saja, enggak. Langsung sukses begitu saja, enggak. Kita butuh proses untuk satu menerima kondisi kita. Kita berupaya untuk lapang kondisi kita, dan kita berupaya untuk sumeleh. Kalau bahasa Jawa, sumeleh. Atau bahasa agamanya kita berupaya untuk qanaah. Qanaah itu apa? Kita merasa cukup, bukan berarti kita ini saja, bukan. Tapi qanaah itu lebih rasa syukur bahwa saat ini adalah rezeki yang besar. Detik ini kita masih dihidupkan oleh Allah, jasad kita masih sehat, nafas masih normal, jantung kita masih baik, kita masih bisa beraktivitas. Ini adalah sebuah rezeki yang besar yang memang harus kita ingat. Ternyata Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah akan sertakan terus maha kasih sayangnya kepada siapapun yang meyakini. Allah akan sertakan terus bagi hamba-hambanya, bagi siapa saja yang mengimani dengan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudaraku semuanya yang ada di jauh sana ya, semoga ini manfaat. Saya sedikit memberikan ya support bahwa kita harus bangkit, kita harus semangat, dan kita harus qanaah, kita harus terus
untuk membangun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa syukur itu adalah insya Allah sebagai modal kita, dan kita bisa berjalan, kita bisa yakin, dan tentunya ketika semua sudah berjalan seiring antara alam pikiran kita, alam kalbu kita, dan alam jasadiah kita ini, maka insya Allah jamin pasti setiap hamba-hambanya akan diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, akan diperbaiki keadaannya. Selagi manusia sadar, selagi manusia mau untuk menyadari dan mau memahami bahwa semua yang ada dalam diri kita tak lepas dari penglihatan Allah, semua yang ada dalam diri kita, yang terjadi dalam diri kita, tak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu mari kita sama-sama untuk belajar memahami keadaan kita, belajar membaca bagaimana Allah berikan amanahnya untuk kita semuanya, untuk Iqra, untuk membaca, memahami sebisa kita. Memahami apa? Memahami hidup kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan pelan-pelan kita pahami, insya Allah kita jadikan hamba-hambanya yang qana'ah. Tentunya dengan kita terus proses untuk memahami segala kejadian kehidupan kita ini, insya Allah hati kita akan diberikan ketenangan. Karena ketenangannya hati adalah separuh dari kesehatan. Ketenangannya hati itu separuh dari kita sembuh dari penyakit-penyakit kita mungkin yang sakit. Dan sebaliknya ketika hati kita merasa takut, kecemasan datang, kegelisahan terus menerus setiap hari, dan itu kita berlama-lama rasa takut, rasa cemas itu, maka bahasanya itu adalah bagian separuh. Karena itu siapa yang merusak bahwa sehat itu adalah sesuatu yang mahal. Sehat sakit kita tergantung. Maka Allah akan merubah diri kita jika diri kita mau merubah. Insyaallah, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku semuanya, semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang qana'ah, kita dijadikan hamba-hambanya yang Masya Allah rasa syukur kita diberikan oleh Allah pada saat ini, detik ini. Kita harus mengakuinya bahwa ternyata Allah sangat mencintai ciptaannya, melebihi segala-galanya. Tidak akan mungkin Allah membenci kita, karena kita diciptakan oleh Allah begitu sempurna. Sempurna manusia itu. Sampai kesempurnaannya manusia mengalahkan ciptaan siapapun. Makanya manusia dijadikan khalifah fil ardh. Manusia adalah pemimpin. Ya, insya Allah kita berharap kita akan terus jadikan hamba-hambanya yang menerima dengan lapang, menerima dengan penuh penerimaan yang baik. Maka insya Allah cepat atau lambat Allah menjanjikan kepada kita kehidupan kita akan diperbaiki. Lepas semua yang terjadi, yang pikiran yang buruk, entah iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Berlatihlah kita untuk membuang jauh-jauh, walaupun butuh proses, karena kebencian akan terus mendekat dalam diri kita. Kebencian dan lain sebagainya akan terus mendekat, karena memang hidup belum kiamat. Selagi kita masih dihidupkan oleh Allah, maka rasa sesuatu yang tidak baik akan terus masuk dalam diri kita. Nah, karena itu agar hidup kehidupan kita ini semakin baik, rumah tangga kita semakin baik, maka
berlatihlah untuk terus melepas segala yang mengganggu menuju yang baik, yaitu diantara adalah sifat-sifat yang mengganggu dalam akal pikiran kita, yang mengganggu dalam rohani kita, kalbu kita, yaitu sifat iri, dengki, hasud, dan sifat kebencian yang terus menerus menyerang kita. Kita berupaya untuk perang terus, berupaya untuk terus menundukkannya sampai benar-benar kita ridho dengan pemberian Allah, ridho dengan makhluknya, ridho dengan sekitarnya, ridho dengan keadaannya, walaupun tidaklah mudah. Akan tetapi jika pelan-pelan merenunginya dengan mata terpejam, pejamkan mata, hidupkan hati, maka insya Allah kita akan sadar. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan sampai kita untuk dosa dengan kebaikan. Terus kita bangkit menjadi yang baik, bahkan kalau bisa yang lebih baik lagi. Dari kemarin, saat ini, esok hari, terus bertingkat. Walaupun satu tingkat saja kita menjadi baik, itu sudah lebih baik daripada yang kemarin. Antara yang saat ini, kemarin baik, saat ini buruk, itulah yang kurang bagus. Kita berupaya pengalaman kemarin, perjalanan kemarin, kita lebih baik lagi saat ini, esok hari, dan yang akan datang. Dan insya Allah kita dijadikan hamba-hambanya yang selamat dunia akhirat, kecil dunia akhirat, dan ketika Allah memanggil kita dalam kondisi yang membawa amal yang baik, dalam keadaan yang khusnul khotimah, yang digolongkan orang-orang soleh, digolongkan orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbil. Semoga yang mendengarkan pada malam hari ini hatinya lembut semuanya, ikhlas semuanya, lapang semuanya, dengan menerima, dengan penerimaan yang baik, sehingga kita akan bersama-sama menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ridho syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Saya akan bacakan ayat-ayat Allah. Kita yang mendengarkan berikan daya, berikan keberkahan, bahkan semua bagi yang sakit dengan cahaya Al-Quran. Listrik. Sudah listrik. Sudah listrik. 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله
استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. سمع. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Yang di rumah silakan. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salat salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh. Saudara semuanya, pada sehat semuanya ya. Ini dari mana ini? Dari mana saja ini? Disapa dulu Pak Murtaja dari Tuban. Iya. Iya, bulan Ramadan ini banyak sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai lupa itu. Ya, paling tidak 100 kali boleh, mau 200 kali boleh. Yang penting ikhlas sebenarnya. Satu kali duduk dengan sholawat
akan menghalau segala hati yang gundah gulana. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita jalankan ya, sebagai vitamin dalam batiniah kita, ya, dalam rohaniah kita. Tidak selamanya materi itu menjadi vitamin. Jadi materi itu juga perlu sebagai perantara berjalannya kehidupan ya, tapi tidak selamanya. Tidak selamanya. Dia sebagai perantara saja. Cukup perantara, bisa jalan, bisa hidup, bisa beribadah, nah, semuanya, semua akan manfaat semuanya. Semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat dan semuanya menjadi pelajaran, semua menjadi hikmah. Untuk siapa? Untuk kita semuanya yang masih hidup ya, insyaallah. Nah ini Masya Allah, ini bergabung nih Neng Sofia Saadah, putri ini pun Abah Munir ya, Masya Allah. Semoga sehat selalu ya Neng ya. Amin ya Allah. Amin. Anaknya banyak ya. Anaknya berapa? Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ini Neng Sofia ini ya, aktif sudah ini. Masya Allah, gaul. Siapa lagi di situ? Pak Ahmad Murtaja. Iya, Pak Ahmad Murtaja. Assalamualaikum. Ini banyak ini yang gabung ya malam ini ya. Semoga manfaat ya. Amin ya Allah. Buat Amin. Mbak kita Dewi. ini manfaat. Mbak Dewi, apa kabar? Kita baru memulai ya. Ya, jadi baru memulai. Ya banyak saudara, banyak dulur. Ya. Kita bangun banyak dulur. Di dunia saat ini dunia maya dulu. Nanti lama-lama akan dunia nyata nanti ya. Saat Mbak ini Dewi, dunia apa maya. kabar? Mbak Dewi namanya Mas Adi. Oh, ada. Iya. Oh, Bunda Dewi, mamanya Azri. Gimana, masih suka ngopi, suka senam-senam gitu, Mbak Dewi? Gaul nih. Iya, Mbak Dewi, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin ya Allah. Selalu nonton ya, nonton kita berdua. Ya. Insya Allah dengerin ngomongnya aja, insya Allah jadi obat ya, minimal gitu ya. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Paling tidak kita ini jadi manusia manfaati sedikit, walaupun sedikit ya, kita harus manfaati. Menghibur itu sedekah, menghibur orang sedekah. Saya yakin jenengan ketika lihat kita ini ya, mungkin sadar nggak sadar jenengan senyum mungkin ya. Nah, tersenyum itu sedekah ya. Buat orang lain tersenyum itu sedekah ya. Nah itu loh, hal-hal sepele itu sebenarnya kalau kita bisa menjalaninya itu menjadi amal, itu menjadi amal. Ini ada dari mana ini? Ada juga. Sopo ini? Anak bujang, sebentar anak Anak bujang. bujang ini sopo nih? Dan anak bujang kok bisa barengan ya masuknya? Masya Allah. Ini berapa yang nonton ini? Nanti suatu saat kita akan berjumpa di dunia nyata ya. 730. Nah, kita akan berjumpa di dunia nyata, insya Allah ya. Kita bisa bareng-bareng, bisa diskusi bareng sebisa kita ya. Kita bisa doa-doa bareng ya. Bisa saling tukar apa namanya? Tukar pengalaman ya. Pengalaman, bisa zikir bareng, sholawatan bareng. Ini insya Allah. Ini kalau semua karena pengen nyambung perseduluran, barokah ya, menjadikan kebahagiaan. Oke, siapa lagi nih? Anak Duet yuk, selawatan yuk sebelum ditutup kelasnya. Oh gitu ya, ini yang sudah jam 10 ya, mungkin saudara-saudaraku semuanya untuk istirahat ya, menyiapkan tikar istirahat. Insya Allah pagi ini kita live kembali. Nanti istri saya jam 5 kurang seperempat mungkin ya, ada aurat yang harus dibaca. Apa itu wirid ya? Iya, Bu. Riyadhah jalur langit katanya. Masya Allah, kita di bumi Riyadhah itu jalur langit ya.
Masya Allah, kita harus seperti itu ya. Jadi kita ini di bumi jangan sekedar kita ini menjadi manusia yang kesakitan gitu ya, seakan enggak. Insya Allah kalau kita menjadi manusia, kita berupaya banyak wiridan, banyak riyadhah, banyak duduk bersila, menghadap Allah, mengenali Allah, dan menyebut-nyebut Allah. Kita sudah sampai langit sebenarnya, walaupun jasa kita di bumi, tapi kita ya insya Allah nama kita minimal sedikit lah dikenal di langit. Insya Allah ya. Banyak wirid ya, banyak zikir. Monggo apapun itu zikirnya bebas, monggo insya Allah. Nah, mungkin hanya itu ya, cukup ya. Nah itu saja, semoga manfaat ya. Amin, ya Allah, amin. Bacaan Al-Quran dan sedikit tadi hanya cerita saja ya. Semoga manfaat, jadikan kemanfaatan dan kebaikan jika sesuai ya dengan hati nurani kita. Apabila ada yang kurang pas, nggak usah dipakai ya. Yang baik-baik aja dipakai, karena jadinya manusia tidak ada yang sempurna ya. Semua manusia itu serba kurang ya. Manusia itu serba salah ya. Tempatnya salah. Jadi hanya ada yang baik dimasukkan dalam kolbunya masing-masing, dicepne ke kolbunya masing-masing, digendong tambah itu insyaallah. Oke, itu saja. Mari kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Semoga malam ini saudaraku semua yang istirahat besok hari kembali, nanti menyiapkan sahurnya, masih diberikan umurnya, masih tersambung umurnya, kita semua masih bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah dari itu syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Ya khabri wal anbiya muslim awliya syuhada sahabat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mohon maaf, ini suaranya suara tua ini, suaranya tadi suara sisa-sisa ya, gak kayak dulu ya. Ini sudah suara sisa-sisa. Insya Allah niatkan bacaan Al-Quran tadi, niatnya ibadah semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti subuh, usai subuh bersama kami semua. Salam keberkahan.